Sebuah gapura yang berada di Jalan Elektro Muara Baru Penjaringan, Jakarta Utara roboh pada Jumat siang tadi. Angkutan umum yang tengah berhenti di bawah gapura saat akan mengangkut penumpang ikut tertimpa. Beruntung, sopir serta seorang penumpangnya selamat. Diduga gapura yang roboh tak kuat menahan hembusan angin. Menurut warga sekitar, material besi untuk membuat gapura ini tidak tebal dan kualitasnya kurang baik sehingga tak kuat menahan angin. Jadi dia itu sebenarnya udah doyong dari awalnya, cuman begitu udah doyong dia kena angin dari arah sono, berdiri lagi. Nah udah berdiri lagi, paginya tuh sekitar jam 11-an kena angin lagi ngebalik, udah roboh nimpanya angkot. Sementara itu tak jauh dari lokasi sebuah gapura serupa di Jalan Marlina terlihat kondisinya sudah miring. Warga berharap pihak terkait segera menangani gapura yang dikhawatirkan dapat membahayakan apabila terjadi kembali roboh. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Bangunan rumah 2 lantai yang sedang dilakukan pembongkaran di Jalan Gang Rasa, Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara tiba-tiba roboh pada Jumat siang. Dalam waktu bersamaan, satu orang pekerja bernama Junaidi jatuh tertimpa reruntuhan yang roboh. Sejumlah warga berusaha mengevakuasi korban yang tertimpa tembok dan sempat dibawa ke klinik terdekat. Namun diduga akibat pendarahan dalam di bagian kepala dan dada, nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Begitu saya ngedengar tembok itu runtuh, saya langsung ke atap sini udah ngeliat ada korban ketimpa inian tembok ini kayak gitu, seperti itu. Dan udah dievakuasi sama 15 orang, itu masih temboknya masih belum bergerak juga. Warga sini, iya. Lagi ngapain Pak Haji satu? Lagi kerja dia, lagi membongkar ini yang dikerjain ini. Jenazah korban yang juga warga sekitar langsung dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. Sementara lokasi robohnya tembok langsung dipasang garis polisi untuk dilakukan penyelidikan oleh aparat Polsek Koja, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Warga Kampung Pamupukan, Kelurahan Munjul Jaya, Kecamatan dan Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat geger menyusul tewasnya Yojinar, 34 tahun dan adiknya Imron Jaya, 33 tahun. Kedua kakak beradik ini tewas akibat tersetrum listrik tegangan tinggi yang melintang di atas rumahnya. Menurut saksi mata dan ketua RT setempat, kejadian berawal ketika kedua korban yang sehari-hari berjualan galon berisi air mineral hendak memasang antena TV di depan rumah yang baru 2 hari dikontraknya. Namun bagian atas tiang antena listrik itu menyangkut ke kabel listrik tegangan tinggi. Kedua korban pun langsung terpental dan tewas seketika. Sedangkan istri korban yang ada di dekat korban yang juga ikut terpental selamat. Nyangkut tiang TV-nya, nyangkut di kabel listrik itu yang telanjang di atas. Yang tegangan tinggi. Iya, Terus? langsung terlental. Wah, dua-duanya mental, 3 sama istrinya. Pertama itu terdiri dari logam, yang kedua itu kepanjangan si tiangnya itu, lalu menyentuh tegangan tinggi itu yang di atas menyentuh. Nah, secara otomatis tidak ada waktu jedah lagi, dia jatuh dan kedua-duanya meninggal. Selanjutnya kedua korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk menjalani visum. Kasus tersetrumnya 2 warga kakak beradik ini ditangani Polsek Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, nekat menanam pohon ganja di atap rumah, seorang warga Brebes, Jawa Tengah harus berurusan dengan pihak yang berwajib. Informasi ini bersama informasi lainnya akan kami hadirkan dalam Buletin iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, saling bersenggolan di jalan raya, pengemudi sedan dan penumpangnya di Sukabumi, Jawa Barat dikeroyok puluhan orang yang akan berangkat ke pengajian. Detik-detik terjadinya pengeroyokan pun terekam video amatir warga.
Inilah video detik-detik terjadinya pengeroyokan yang menimpa sopir sedan beserta penumpangnya di Jalan Pembangunan, Kelurahan Babakan, Kecamatan Ciberem, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Dalam video terlihat kedua korban dikeroyok oleh puluhan orang yang diduga rombongan pengajian sebuah pondok pesantren di Kabupaten Sukabumi. Kejadian bermula saat sedan yang dikendarai korban melintas di Jalan Lingkar Selatan menuju Selakaso, Kota Sukabumi. Tiba di depan SPBU, sebuah SUV dengan menggunakan strobo yang membawa rombongan pengajian menyenggol bagian depan mobil sedan. Tak terima, korban pun mengejar mobil SUV yang menyenggolnya hingga kejar-kejaran sengit terjadi hingga di Jalan Pembangunan. Tepat di depan kantor Kelurahan Babakan, mobil SUV tidak mampu mengendalikan kendaraan dan menghantam pagar depan kantor. Pemilik mobil sedan yang melihat kejadian tersebut pun langsung berhenti dan mencoba menghampiri kendaraan SUV hingga terjadi adu mulut. Di saat yang sama, rombongan pengajian yang melihat salah satu kendaraan yang mengawalnya menabrak kantor kelurahan langsung turun hingga mengeroyok kedua korban. Ada mobil Pajero sama Civic lagi kejar-kejaran dia, terjadi kecelakaan di depan balai desa. Terus terjadi keributan antara Pajada sama titik-titik gak tahu ya yang mau pengajian. Awal mula dia nyerempet mobil saya. Saya kejar karena saya minta pertanggungjawaban. Saya udah klakson, saya diem, tetap dia tidak ada etikat baik, tetap lari. Padahal saya kenal dengan Pajero tersebut karena Pajero tersebut minta tolong saya. Tapi berhubung dia nggak ada etikat baik, saya kejar dia sampai dia nyenggol motor pun jatuh. Saya di situ merasa nggak enak. Akibat kejadian ini, kedua korban mengalami luka-luka dan telah melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sebuah gerai bank di Lampung Timur, Lampung dirampok. Pihak kepolisian masih melakukan pengejaran ke pelaku perampokan yang aksinya sempat terekam kamera pengawas atau CCTV. Seorang pria yang mengenakan jas hujan dan memakai tutup wajah tiba-tiba masuk ke dalam gerai bank milik Sudarmin. Sambil membawa senjata tajam, perampok tersebut mengancam karyawan gerai bank tersebut untuk menyerahkan uang yang ada di meja. Usai mendapat uang tersebut, pelaku langsung kabur tancap gas meninggalkan lokasi dengan mengendarai motor. Aksi perampokan ini sendiri terjadi di Desa Pugung Raharjo, Lampung Timur, terekam jelas oleh kamera pengawas atau CCTV. Untuk sementara pelaku diduga beraksi seorang diri. Ya kan dari sana datang, habis itu masuklah ke situ kan. Nah, kita orang lihatnya, kita kira itu kayak orang mau beli yang banyak itu. Nah, itu. Notanya teriak rampok habis itu. Habis itu udah keluar naik motor pergi baru dia teriak rampok. Beruntung tak ada korban luka dan jiwa dari aksi perampokan ini. Kerugian yang dialami pemilik gerai bank ini mencapai belasan juta rupiah. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Listanto, iNews melaporkan. Sebuah rumah milik paranormal atau dukun di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur digerebek polisi karena dijadikan tempat transaksi narkoba. Dalam penggerebekan itu, 2 orang diamankan polisi. Tim Buser Sat Narkoba Polres Pasuruan menggerebek rumah dukun berinisial BD terduga pengedar sabu. Pelaku BD berhasil diamankan di rumahnya di Desa Lemah Bang, Kecamatan Sukoreko, Kabupaten setempat. Dalam penangkapan ini, polisi harus menghadirkan perangkat desa untuk menyaksikan penyitaan barang bukti dari dalam kamar. BD dikenal warga setempat sebagai dukun atau orang pintar, dan saat ditangkap, keluarga pelaku membakar kemenyan agar selamat dari sergapan petugas kepolisian. Namun gagal hingga BD meminta tolong pada petugas untuk dilepas. Tidak hanya itu, saat dilakukan penggerebekan, polisi mengamankan satu pelaku lain berinisial SL yang saat itu sedang mengambil sabu di rumah BD. Dari kedua pelaku, polisi menyita barang bukti berupa sabu seberat 9,28 gram, timbangan elektrik, uang tunai 1,2 juta dan handphone. Pada saat kita lakukan penggeledahan atau penangkapan di rumahnya, kita mengamankan barang bukti yaitu 9 poket sabu-sabu, kemudian timbangan, kemudian handphone, selanjutnya ada beberapa plastik klip yang berada di dalam kamarnya. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun penjara.
Dari Pasuruan, Jaka Samudra iNews melaporkan. Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru Riau mengungkap penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu dan pil ekstasi yang akan dikirim ke Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Modusnya, narkoba tersebut diselipkan ke kandang ayam yang sudah dimodifikasi dan dibalut dengan aluminium foil. Dalam pengungkapan ini, polisi menangkap 2 orang tersangka yakni S dan K beserta barang bukti sabu-sabu seberat 945 gram dan 4.750 butir pil ekstasi. Saat ditangkap, keduanya tidak bisa mengelak karena telah mengatur pengiriman narkoba melalui kargo Bandara SSK-2 Pekanbaru tujuan Makassar, Sulawesi Selatan. Dari penangkapan tersebut, polisi menggeledah rumah tersangka S dan mengamankan 14 kotak kayu yang digunakan sebagai wadah menyimpan narkoba. Selanjutnya di rumah tersangka K ditemukan 1 kotak kayu berisi 11 bungkus plastik sabu-sabu. Pengungkapan kasus ini berawal dari petugas aspek Bandara Sultan Syarif Qasim 2 Pekanbaru mengamankan pengiriman 1 paket kotak kayu berisi 2 ekor ayam jantan yang akan dikirim ke Makassar. Setelah kotak tersebut dideteksi melalui alat X-ray, di dalamnya terdapat 9 plastik ukuran besar berisi sabu-sabu dan pil ekstasi. Menurut keterangan polisi, kedua tersangka yang sudah 2 kali melakukan pengiriman narkoba ditangkap di sebuah SPBU, Jalan Duria, Kota Pekanbaru. Kotak ayam, seolah-olah mengirimkan ayam menuju Makassar yang sudah dilakukannya 2 kali berhasil. Kedua tersangka beserta barang bukti diamankan di Mapolresta Pekanbaru. Sementara penerima barang narkotika inisial AM warga Makassar masih dalam pengejaran polisi. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yusrijal, iNews melaporkan. Pemirsa, nekat menanam pohon ganja di atap rumah, seorang warga Brebes, Jawa Tengah harus berurusan dengan pihak berwajib. Tersangka berkilah menanam ganja untuk dikonsumsi sendiri dan tidak dijual ke pihak lain. Petugas Satres Narkoba Polres Brebes mengamankan barang bukti tanaman ganja dari atas genting rumah warga di Desa Jatisawit, Kecamatan Bumi Ayu. Dengan barang bukti 3 pohon ganja tersebut, polisi langsung menangkap tersangka pemilik ganja. Tersangka sengaja menanam ganja di atap rumah agar tidak diketahui orang lain. Tersangka mengaku ganja ditanam untuk dikonsumsi sendiri dan tidak untuk dijual. Sementara untuk bibit ganja didapatkan dari pembeli secara online. Kemudian setelah dilakukan penggeledahan di rumah tersebut, mendapatkan barang bukti seperti yang kita bisa lihat bersama. Ada 3 tanaman ganja dengan berat masing-masing ataupun panjang, yang satu 129,5 cm, kemudian yang satunya 138 cm, kemudian 114 cm. Akibat perbuatannya, tersangka kini mendekam di tahanan Polres Brebes dan terancam pidana 20 tahun penjara. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Pemirsa, ditinggal penghuni berangkat kerja, 2 buah rumah di kompleks perumahan di Kota Depok, Jawa Barat menjadi sasaran pencurian. Kedua pelaku membawa kabur logam mulia dan peralatan elektronik senilai 40 juta rupiah. CCTV perumahan Gria Amanah 4 Kalimulia Kota Depok merekam saat 2 pelaku dengan berboncengan sepeda motor masuk ke dalam kompleks. Modus pelaku dengan pura-pura mencari alamat dan kemudian berhenti di rumah sasaran. 2 pelaku lalu berbagi tugas. 1 pelaku beraksi sebagai eksekutor dengan membobol pintu rumah korban. Sementara 1 pelaku lainnya menunggu di atas motor untuk mengamati situasi. Pelaku masuk ke dalam kamar dan mengacak-acak isi lemari untuk mencari barang berharga. Saat kejadian, korban sudah pergi dari rumah untuk bekerja. Pelaku kabur setelah menggasak logam mulia dengan total kerugian senilai 40 juta rupiah. Sedangkan dari 1 rumah lainnya, pelaku menggondol barang elektronik. Nah, yang beraksi itu yang depan. Yang belakang itu yang ngawasin itu, yang telepon lah, apa, cari map apa gitu. Udah, setelah itu pas saya nyalain mobil, dia nggak ada. Dia nggak ada, saya terus ya udah orangnya udah nggak ada, saya udah pergi,
nggak taunya dia balik lagi ke rumah. Dengan berbekal rekaman CCTV, korban telah melaporkan peristiwa pencurian yang dialaminya ke pihak kepolisian Polsek Sukmajaya. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Berbuatan limbah tisu ludes terbakar. Jangan kemana-mana, Buletin iNews Pagi kembali sesaat lagi. Pemirsa, diduga alami remblong karena laba terjebak kemacetan, truk berbuatan batu bara berjalan mundur dan menabrak 6 kendaraan yang berada di jalur Sitinjau Laut, Kecamatan Lupu Kilangan, Kota Padang. Akibatnya truk terguling hingga masuk ke parit. Kecelakaan beruntun juga terjadi di persimpangan eksit Tol Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Ya Allah, Allah la ilaha illallah. Ma fis samawati wa ma fil ard man zal yasfa'u indahu illa bi'izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna wal aliyyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa syi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Ya deh bang. Nyampang laka beko, meluncur tu adalah dua ngutang awal. Hah? Dalam rekaman kamera dashcam milik salah satu pengemudi yang tengah terjebak macet di jalur Sitinjau Laut Panorama 2, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang ini, tampak sejumlah mobil berusaha menghindar ke sebelah kiri lantaran sebuah truk berbuatan batu bara tiba-tiba berjalan mundur dengan kecepatan tinggi dan menabrak sejumlah kendaraan yang berada di jalur yang berlawanan. Truk tersebut akhirnya terperosok ke pinggir parit dan terbalik bersama muatannya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sejumlah kendaraan mengalami kerusakan. Diduga peristiwa ini terjadi akibat remblong saat kendaraan tersebut terjebak macet dan antri berjam-jam. Ya deh bang. Nyampang laka beko, meluncur tu adalah dua ngutang awal. Kecelakaan beruntun juga terjadi di persimpangan eksit Tol Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Tidak ada korban jiwa namun pengendara motor alami luka-luka. Kecelakaan beruntun juga terjadi di persimpangan eksit Tol Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kecelakaan yang terjadi di jalur Semarang Solo tersebut melibatkan truk box, mobil pribadi, dan seorang pengendara motor. Kecelakaan diduga akibat remblong pada truk box. Akibat kecelakaan ini pengendara motor mengalami luka serius lantaran sepeda motornya sampai terlindas dan tersangkut di kolong mobil. Sementara truk box sempat terguling hingga berakhir tersangkut di tengah beton pembatas jalan. Unjuk rasa mahasiswa terkait polemik penghapusan honor guru non-NIP di kantor Pemkab Lumajang, Jawa Timur berlangsung ricuh. Mahasiswa terlibat bentrok dengan aparat kepolisian lantaran mahasiswa memaksa bertemu penjabat Bupati Lumajang. Aksi puluhan mahasiswa langsung memanas ketika massa membakar keranda dan rak bekas di pintu masuk gedung Pemkab Lumajang. Massa menuntut bertemu pejabat Bupati Lumajang untuk menyampaikan tuntutannya. Massa semakin kesal karena tidak kunjung ditemui oleh pejabat Bupati. Tidak lagi sabar, massa mahasiswa langsung merengsek ke pintu gerbang untuk memaksa masuk ke dalam gedung Pemkab Lumajang. Meski diadang aparat keamanan, tetapi massa tidak mau mundur hingga terjadi saling dorong di pintu gerbang. Akhirnya, petugas terpaksa menyemprotkan air menggunakan mobil water cannon. Dalam aksinya, mahasiswa menuntut Pemkab Lumajang mengevaluasi kebijakan menghapus honor guru non-IEP
yang bersumber dari belanja hibah. Intinya kami menuntut hanya guru untuk dikembalikan, itu Pak. Ini guru honor dipotong gitu gimana? Karena itu kami juga ke sini, karena nonip itu dipotong 0% sekarang Pak. Ya bagaimana hati nuraninya akan seperti itu. Ini pendidikan yang akan memajukan negara, bukan untuk memajukan cuma Pemda ini Pak. Seperti itu. Lulusan honor guru non-IET berdasarkan temuan BPK yang tidak memperbolehkan dana hibah digunakan berturut-turut kepada satu lembaga, dalam hal ini Dinas Pendidikan. Kita kan tidak bisa langsung merubah solusi anggaran kalau tidak lewat mekanisme perubahan anggaran, kan begitu. Nah nanti apakah masuk di insentif umpamanya, sudah ada beberapa skema, masuk di upah. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yahya Nugroho, iNews melaporkan. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo hari ini menjalani sidang pledoi atau pembacaan pembelaan terakhirnya di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dalam sidang kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Dalam pledoinya, SYL membantah seputar dakwaan yang menyebut SYL melakukan pemerasan kepada para eselon 1 di Kementan. Ya pemirsa, hari ini sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi yang melibatkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo kembali digelar dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa Syahrul Yassin Limpo. Nota pembelaan ini dibacakan langsung oleh SYL sebanyak 25 lembar, kemudian dilanjutkan oleh kuasa hukumnya. Secara umum isi pledoi SYL adalah bantahan seputar dakwaan yang menyebut SYL melakukan pemerasan terhadap para eselon 1 di lingkup Kementerian Pertanian. Tadi kami juga melihat SYL sempat menangis dan mengungkapkan tuduhan serta fitnah yang diberikan oleh orang-orang terdekatnya. Salah satunya yakni mantan ajudan SYL Panji Hartanto. SYL juga meminta keringanan kepada hakim atas tuntutan yang diterimanya dengan menyebutkan sejumlah rekam jejaknya sebagai abdi negara selama puluhan tahun. Selain itu SYL juga mengungkapkan kesulitan yang ia hadapi dalam menulis nota pembelaan di tengah kondisi fisik dan psikisnya yang sudah menurun pada usia hampir 70 tahun. Sebagai informasi pemirsa, SYL ini dituntut dengan pidana penjara 12 tahun dan denda 500 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan penjara. SYL juga dibebankan untuk membayar uang pengganti senilai 30.000 dolar Amerika Serikat dan 44 miliar rupiah. Apabila tidak sanggup membayar, hukuman diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun. Adapun sidang pledoi SYL hari ini sudah selesai dan akan dilanjutkan pada hari Senin 8 Juli 2024 dengan agenda replik oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Dari Jakarta, Giselianur Rahma, Irian Syah Rama Romadona, iNews melaporkan. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri berespon pembacatan Hasyim Asyari butuh tindakan asusila. Menurutnya, perbuatan Hasyim Asyari ini tidak sejalan dengan fungsi KPU yang seharusnya mengayomi masyarakat. Megawati Soekarno Putri memberikan pidato pada acara Sumpah Jabatan Perpanjangan Masa Bakti Pengurus DPP PDIP yang digelar pada Jumat 5 Juli 2024. Dalam pidatonya itu, ia sempat menyinggung kasus tindakan asusila ex-ketua KPU Hasyim Asyari. Megawati Soekarno Putri mengaku pusing melihat perilaku Hasyim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU RI. Menurutnya, perbuatan Hasyim Asyari ini tidak sejalan dengan fungsi KPU yang seharusnya mengayomi masyarakat, terlebih di situasi saat ini di mana masyarakat masih dibayang-bayangi oleh berbagai isu-isu sosial. KPU, kemarin, coba, gila nggak? Ini saya ngomong gini kenapa? Karena saya warga bangsa, sedih saya melihat yang namanya pemerintahan Republik Indonesia. Itu kan bagian, kok begitu ya? Pusing saya. Padahal mestinya mengayomi, memberikan, tadi saya ngomong, mana masih terjajah oleh kemiskinan, ketidakadilan, dan berbagai pembelengguan atas hak-haknya untuk berpartisipasi dengan setara.
dalam seluruh proses politik, ekonomi, dan pembangunan kemajuan bangsa. Sebelumnya pada Rabu 3 Juli 2024, Ketua KPU RI Hashim Asyari mendapat sanksi pemecatan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atas dugaan kasus asusila karena terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap salah satu PPLN. Dari Jakarta, Amrina Rida, Pandu Anyus melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum PSI yang juga putra bungsu Jokowi Kaisang Pangarep masih merahasiakan terkait pencalonan dirinya sebagai cagup atau cawagup dalam Pilkada 2024. Hal tersebut ia katakan saat dirinya menemui salah satu relawan Presiden Jokowi di kawasan Sunter Agung, Jakarta Utara pada Jumat siang. Ketua Umum PSI yang sekaligus putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, melakukan silaturahmi dengan salah satu relawan Presiden Jokowi yang berada di Sunter Agung, Jakarta Utara, Jumat siang. Kedatangan Kaisang disambut oleh warga sekitar. Kaisang juga membagikan buku kepada anak-anak di sekitar lokasi. Saat ditanyakan soal pilkada, Kaisang mengaku akan ada kejutan di bulan Agustus terkait kepastian pencalonan dirinya sebagai cagup atau cawagup dalam Pilkada Jawa Tengah atau Jakarta. Balik lagi, kita harus tahu Jawa Tengah ini salah satu provinsi terbesar, salah satu yang terbesar di Indonesia, dan saya rasa Jawa Tengah ini punya masalah yang cukup kompleks. Jadi ketika saya masuk di salah satu bursa, ya saya hanya bisa mengucapkan alhamdulillah gitu aja. Ya itu kan ini ya alhamdulillah aja. Tapi baik lagi untuk Jakarta ataupun Jawa Tengah. Sebelumnya, santer terdengar isu jika Kaisang masuk dalam bursa Pilkada DKI sebagai calon wakil gubernur. Dari Jakarta, Sofian Firdaus Anyus melaporkan. Pemirsa, seorang pengantin perempuan di Bangkalang, Madura menjadi viral di media sosial. Hal ini setelah pengantin beraksi bak seorang mayoret marching band di depan para tamu dalam resepsi pernikahannya. Aksi sang pengantin pun mengundang respons positif dari warganet. Beginilah aksi Ana Sapitri, seorang pengantin perempuan yang beraksi dengan sangat terampil dan tanpa canggung di hadapan para tamu undangan di halaman rumahnya yang menjadi lokasi resepsi pernikahan. Dengan diiringi musik khas marching band, Sapitri mampu menghipnotis para hadirin yang menontonnya. Kedua tangannya terlihat cekatan memutar-mutar stik atau tongkat yang biasa dipakai oleh seorang mayoret kelompok drum band. Tak hanya keluarga, para tamu undangan pun banyak yang merekam aksinya tersebut sehingga kemudian viral di media sosial. Tak hanya itu, pasangan pengantin Ana Sapitri dengan suaminya Abdurrahman ini sempat diarak menggunakan beca dan kuda kencak dari rumah pengantin pria ke rumah pengantin perempuan yang menjadi lokasi resepsi pernikahan. Keduanya pun terlihat sumringah karena menjadi raja dan ratu dalam satu hari. Sebelum tampil pakai gaun itu sudah biasa. Sudah terbiasa pakai itu. Dan tidak ada rasa canggung tampil di depan tamu. Malah seneng banget gitu dilihat banyak orang. Awalnya sih saya belum tahu, soalnya pas saya lagi salin terus keluar udah pegang tongkat mayoret, mainin tongkatnya itu. Ya, saya juga kaget sih gitu. Uniknya lagi, dua orang pasangan pengantin muda ini harus kembali beraksi sehari pasca hari resepsi pernikahan mereka karena kelompok drum bandnya mendapat orderan atau undangan di lokasi lain. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Sahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, ada yang pernah makan nasi Madura di daerah Jakarta? Kali ini kami akan mengajak Anda untuk menikmati sajian nasi Madura dengan suasana kedai seperti berada di rumah nenek. Anda penasaran seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda. Banyak banget ya kembangnya. Nah, ngomongin soal kembangan, kebetulan sekarang saya berada di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Yang katanya ada tempat makan yang nuansanya itu kayak di rumah-rumah gitu. Nah, untuk itu saya penasaran nih, seperti apa rasanya dan seelit apa rasanya.
karena kebetulan lokasinya itu di komplek elit pemirsa. Let's go. Halo Mbak. Orai Kitchen. Nasinya kira-kira yang rekomendasi apa Mbak? Kalau yang rekomendasi itu ada nasi Madura. Nasi Madura. Itu apa aja Mbak nasi Madura tuh? Nasi Madura itu isinya ada cumi hitam, telur balado, soun goreng, udang crispy, bakwan jagung, sama ada sayur lodehnya. Oh, lengkap ya? Iya. Oke, kalau gitu saya satu sama berkencur es ya satu. Iya. Terus sama singkong keju deh kalau gitu. Keju ya. Nah, pemirsa, ini dia pesanan kita sudah datang. Ini ada nasi Madura. Jadi begini nih bentukannya nih. Tuh. Ada telur, ada apa nih? Bakwan jagung. Terus ini ada cumi asin ya. Terus ada udangnya juga, ada sambelnya, sayur lodeh, tuh. Ada tahu tempe. Jadi ini benar-benar pas sehat lima sempurna nih. Dan gak kalah uniknya adalah minumannya. Minumannya adalah beras kencur, tapi pakai es. Tuh. Kira-kira seenak apa rasanya, untuk itu langsung aja kita sisihkan. Mantap, lezat parah sih ini. Sekarang kita mau nyobain sayur lodehnya pemirsa. Kita tuh orang Indonesia kalau misalnya makan tanpa kuah gitu kayaknya kurang gimana ya? Kurang nendang gitu. Untuk itu langsung aja kita tumpahin sedikit ya guys. Sambalnya juga nggak terlalu pedas banget sih. Jadi bagi kalian yang nggak suka terlalu pedas, cocok banget. Campur aja nih. Pemirsa, tapi lama-lama nih ya. Tadi itu cuma nyobain sambal yang dari telur doang. Ternyata ada sambal koreknya. Sambal korek ya, bener-bener rendang banget ini. Aduh, terus banget ya. Sekarang kita bakal cobain minumannya nih. Beras kencur. Pakai es. Kayak gimana rasanya ya? Biasanya tuh kalau minum jamu, kalau nggak hangat ya tawar gitu, nggak panas, kayak dingin. Ini pakai es. Eksperimen baru lagi nih. New skill unlock. Ini kayak vibes-nya itu kita makan di restoran, cuman kayak lagi di rumah. Ditambah lagi kayak ada tukang jamu gendong gitu loh. Bu, beli jamu satu, tapi pakai es, biar agak kekinian gitu loh. Tapi ini better sih. Nah, setelah makan nasi Maduranya, cobain terus minum jamu berkencur esnya, sekarang kita cobain dessertnya nih. Ada singkong keju, ya. Tuh. Aduh pemirsa, kayaknya saya udah gak kuat deh. Ini porsinya banyak banget, kenyang banget. Ditambah lagi sambal koreknya itu nendang banget. Jadi cocok banget nih buat kalian juga pecinta pedas nih. Harus banget nyobain sambal koreknya. Ditambah lagi, ini dia yang paling unik. Ada jamu beras kencur pakai es. Jarang banget ketemu di mana-mana. Dan singkong keju yang lembut, perpaduan singkong keju jadi ala-ala tradisional sama barat-barat gitulah. Pokoknya cocok banget. Kalian bisa mendapatkan vibe suasana kayak lagi nongkrong atau makan di rumah sendiri dengan masakan mamah gitu loh. Oke, demikian saya Nata Arman, serta juru kamera Iriansyah Wahyudi dan Dani Bernadi. Sampai jumpa.